Eh, Dalam kesempatan ini kami akan membawakan advanced treatment in acute stroke dari perspektif neurointervensi. Kebetulan saya ditempatkan di subdivisi neurovaskular, neurosonologi, dan neurointervensi. Apakah jelas suara saya, Dr. Fani? Jelas, Dokter Dedi. Ya, terima kasih. Kenapa stroke menjadi perhatian yang penting pada saat ini? Ternyata stroke adalah penyebab kematian satu dari pasien stroke, dari 6 pasien stroke itu akan meninggal, dan stroke merupakan penyebab kematian tertinggi dan penyebab kecacatan tertinggi pada saat ini, baik itu di dunia maupun di Indonesia. Dan dari review BPJS, ternyata dalam 3 tahun terakhir stroke juga penghabis penyedot anggaran tertinggi bersama penyakit jantung dari BPJS Kesehatan sejak 2018 sampai 2021. Dapat kita lihat di sini bahwasanya pasien stroke, kalau dulu kita lihat sebaran angka kejadiannya terjadi pada pasien-pasien geriatri. Namun akhir-akhir ini kami secara pribadi mendapatkan pasien stroke justru terjadi pada pasien-pasien usia muda. Mungkin nanti di slide-slide selanjutnya bisa kita lihat. Stroke menjadi penting sebagai penyebab kecacatan karena memang setiap menit dari stroke tersebut akan menyebabkan kerusakan 1,9 juta neuron. Bahkan pada pasien stroke dengan tipe fast progresif itu bisa menyebabkan kerusakan sampai dengan 24 juta neuron per menit. Jadi bisa kita lihat bahwasanya semakin lambat pasien stroke kita tangani, maka akan semakin berat gejalanya. Secara umum kami ulas kembali, stroke itu terbagi dua dalam klasifikasinya. Yang pertama adalah penyumbatan atau stroke iskemik, dan yang kedua adalah stroke hemorrhagic atau pecahnya pembuluh darah. Dari data yang ada secara epidemiologi, ternyata saat ini perempuan itu lebih tinggi, lebih banyak yang mengalami stroke dibandingkan laki-laki. Ya, kami ulas kembali seperti yang tadi telah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Ternyata untuk mengenali gejala stroke itu tidak susah. Gejalanya cukup dengan jembatan keledai saja, segera ke RS. Ada mulut mencong, lemah otak gerak, bicara pelo, kemudian kesemutan atau kebas di sebelah tubuh, kemudian adanya hilang pandangan atau pandangan kabur yang terjadi secara tiba-tiba, kemudian ada nyeri kepala yang terjadi tiba-tiba, atau gangguan fungsi keseimbangan, atau defisit neurologis lainnya yang terjadi secara tiba-tiba. Ya. Ternyata pada stroke hiperakut itu pemeriksaan penunjangnya nggak begitu ribet ya, tidak butuh yang advance betul sebenarnya. Cukup pemeriksaan darah rutin saja, kemudian EKG, kemudian cek gula darah. Cek gula darah ini penting, pakai glukocek aja cukup biasanya. Kita di IGD juga pakai glukocek aja untuk membedakan pasien hipoglikemi, karena hipoglikemi is mimicking stroke, bisa menyerupai dengan gejala stroke. Kemudian ureum kreatinin ini biasanya kita cek juga dalam rangka kaitannya apabila membutuhkan prosedur neurointervensi, karena kita membutuhkan zat kontras. Namun untuk center-center yang tidak melakukan prosedur neurointervensi, ureum kreatinin boleh dicek, boleh tidak. Kemudian selanjutnya kita cek PT-APTT-INR. Nah, PT-APTT-INR ini penting sebenarnya untuk tujuan di center tersier. Jadi untuk tujuan menentukan arahnya pilihan atau modalitas penatalasanan stroke, terutama pada pasien-pasien yang menggunakan antikoagulan. Jadi pasien yang sedang menggunakan antikoagulan mengalami stroke, nah akut perlu kita cek INR-nya. Jika INR di bawah 1,7, maka masih available untuk kita lakukan IV trombolitik atau intravenous trombolitik. Tapi jika INR-nya di atas 1,7 tentu bukan pilihan untuk IV trombolitik, tapi ini merupakan suatu pilihan untuk prosedural neurointervensi. Kemudian selanjutnya pemeriksaan imaging. Pemeriksaan imaging merupakan suatu hal yang sudah sangat mutlak saat ini untuk modalitas untuk penentuan arah modalitas penanganan stroke. Di mana kalau sebelum-sebelumnya
Kita lebih familiar mungkin dengan brain CT scan ataupun brain MRI ya. Artinya CT scan atau MRI itu adalah areal imaging. Artinya adalah pemeriksaan neuroimaging yang mendetek area mana di otak yang mengalami stroke. Namun seperti definisinya tadi, bahwa stroke itu bukan sebenarnya kelainan pada area, tapi kelainan pada pipa pembuluh darahnya. Oleh karena itu, akhir-akhir ini guideline yang ada lebih mengarahkan kepada vascular imaging. Vascular imaging ini adalah mendetek kira-kira sumbatannya ada di mana, berapa persen dan berapa banyak. Oleh karena itu, menambah justifikasi kita, maka pemeriksaan lanjutan yang imaging yang ada ditambahkan dengan vascular imaging, yaitu TCD karotid ataupun DSA ataupun CT angiografi atau MR angiografi. Namun CT ataupun MR angiografi itu biasanya agak sulit tersedia pada kondisi-kondisi emergensi. Oleh karena itu di rumah sakit kami, Rumah Sakit M. Jamil Padang, kita tersedia pemeriksaan transcranial Doppler dan carotid duplex sonografi yang on-site di emergency unit. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan DSA cerebral. DSA cerebral ini adalah pemeriksaan yang invasif, di mana ini adalah tindakan kateterisasi. Biasanya pemeriksaan DSA cerebral ini kita gunakan untuk justifikasi lanjutan untuk prosedur therapeutic neurointervention. Kemudian masuk ke stroke ischemic. Nah, secara klasik kita mengenal klasifikasi stroke itu ada yang trombosis cerebri, ada yang emboli cerebri, ada yang tromboemboli, ada yang kardioemboli, ada stroke in evolution, kemudian RIND dan lain-lain. Tapi ternyata terkait dengan implikasi modalitas penatalaksanaannya nanti, ini pasien stroke mau diapain, ternyata klasifikasi yang berkembang saat ini itu bukan klasifikasi klasik seperti yang kami sampaikan tadi, tapi klasifikasi yang penting terkait stroke ischemic sekarang ini adalah ini, LVO, non-LVO, dan TIA. LVO ini adalah large vessel occlusion, non-large vessel occlusion, dan transient ischemic attack. Hal ini mengikuti terminologi yang ada di sejawat di bagian kardiologi. Jadi kalau di bagian kardiologi mengenal adanya STEMI, non-STEMI, dan UAP. Jadi kalau misalnya pasien STEMI dilakukan PCI, primary coronary intervention, non-STEMI di trombolitik, dan UAP adalah double antiplatelet, sama saja. Kalau untuk stroke dengan large vessel occlusion, ini adalah indikasi untuk therapeutic neurointervention. Kemudian non-LVO adalah indikasi untuk trombolitik, baik itu IV trombolitik maupun IA trombolitik. Sedangkan TIA adalah indikasi untuk apakah itu double antiplatelet, kombinasi antiplatelet dengan antikoagulan, ataupun antikoagulan, ataupun angioplasti atau stenting untuk preventif recurrent TIA. Nah, secara klinis, untuk membedakan large vessel occlusion atau LVO dengan non-LVO itu gampang sekali. Jadi kawan-kawan yang dinas di layanan primer seperti di puskesmas, kemudian di emergency unit atau IGD rumah sakit, cukup mendetek jika pasien mengalami hemiparesis atau hemiplegi, kemudian ditemukan salah satu dari gejala ini, apakah itu ada afasia, apapun jenis afasianya, kemudian neglected atau pengabaian, kemudian ada gangguan visual, kemudian atau ada gangguan kesadaran, salah satu saja yang menyertai dari hemiplegi atau hemiparesis ini bisa disangka sebagai suatu large vessel occlusion. Jadi jika menemukan hemiparesis dan salah satu gejala dari ini, maka kami sarankan untuk merujuk ke fasilitas yang memiliki ketersediaan untuk neurointervensi. Dan saat ini kebetulan yang sudah available baru Rumah Sakit M. Jamil Padang. Sedangkan jika kita temukan stroke akut yang bukan memiliki tanda-tanda salah satu di bawah ini adalah bisa dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas untuk melakukan trombolitik RTPA.
Ya, kemudian kalau dari CT scan ini adalah semacam apa ya, foto dari early sign of ischemic stroke. Jadi tanda-tanda stroke ischemic akut kami sering mendapatkan konsulan dari sejawat dari layanan primer atau IGD rumah sakit, masih swasta gitu ya. Pasien mengalami stroke akut, tapi kita ditelepon selalu dibilang, dok, kami tidak menemukan, kayaknya infaknya nggak kelihatan begitu ya. Ya, pada stroke akut memang kita tidak akan mencari area yang mengalami infak karena infak itu belum kelihatan pada gambaran CT scan di stroke ischemic akut. Oleh karena itu, pada stroke ischemic hiperakut yang akan kita cari adalah early sign-nya. Yang pertama adalah MCA sign. MCA sign ini adalah large thrombus atau trombus yang terkunci ini di arteri cerebri media. Bisa kita lihat di sini MCA sign. Kemudian yang kedua adalah insular rebound sign. Ini adalah pengecilan area insular, jadi bisa dibandingkan kiri dengan kanan. Jadi yang kiri ini sudah menyempit. Nah, ini adalah area early sign dari stroke ischemic hiperakut. Kemudian yang ketiga adalah obstruction in lenticular nucleus. Jadi ini adalah biasanya berupa bintik warna putih di nukleus lentikular. Ini merupakan pertanda dari stroke ischemic hiperakut yang ada pada CT scan. Kemudian selanjutnya adalah basilar sign. Jadi dari basilar sign ini kami biasanya juga menemukan pasien-pasien stroke vertebrobasilar, kita nggak lihat infak ya di area posterior, tapi ternyata dari gambaran CT scan kita bisa melihat adanya trombus yang nyangkut di arteri vertebralis. Kemudian selanjutnya adalah loss of gray white matter distinction. Jadi hilangnya batas antara substansia alba dan substansia nigra. Ini adalah merupakan tanda-tanda awal kerusakan dari parenkim otak. Oleh karena itu, pada stroke akut kami biasanya untuk mendetek hal-hal seperti ini kita susah untuk melihat dari gambaran potongan CT scan film saja. Jadi biasanya jika sejawat dokter umum konsul ke kita akan meminta video, rekaman video dari rekonstruksi CT scan-nya. Demikian. Ya, ini adalah aspek score. Jadi aspek score ini nilai totalnya ada 10. Ini ada 10 area sebenarnya di gambaran CT scan otak yang menandakan bahwa satu poin ini, jadi dia poinnya ada 10 area ini totalnya adalah 10 poin. Nah, satu poin ini menilai apakah area ini sudah mengalami hipoden atau belum. Jadi apabila seandainya sudah mengalami hipoden, contohnya di M1, maka nilainya akan berkurang 1. Kemudian M2 mengalami hipoden, nilainya akan berkurang 1 lagi. Jadi totalnya adalah 10, area yang hipoden dari total yang 10 ini ada berapa, kemudian dikurangi. Contohnya misalnya ini hipoden di M1 dan M2, totalnya 10, berarti total nilai aspek skor yang tersisa adalah 8. Nah, ini adalah menandakan berapa luasnya infak yang terjadi dari gambaran CT scan. Nah, implementasi dari aspek skor ini terkait penata-laksanaan adalah apabila nilainya masih besar sama dari 8, maka ini masih available untuk dilakukan tindakan IV trombolitik. Namun apabila sudah kurang dari 8 tapi masih 6 ke atas, maka masih available untuk dilakukan tindakan mechanical thrombectomy. Saat ini guideline yang ada masih seperti itu. Namun beyond the guideline, kami para neurointervensionis masih mengerjakan mechanical thrombectomy dengan aspek skor yang kurang dari 6 dengan berbagai pertimbangan. Nanti di slide lanjutan kita akan lihatkan. Ya, ini adalah penggunaan vascular non-invasive device in emergency and critical situation. Jadi kita di Rumah Sakit M. Jamil memiliki alat TCD portable. Jadi alat TCD portable ini adalah membantu kita untuk memberikan justifikasi untuk penatalaksanaan stroke yang lebih presisi pada
situasi hiperakut. Alat ini adalah portable, jadi bisa dibawa kemana-mana. Ini contohnya bisa dikerjakan di ICU, bisa dikerjakan di IGD. Tujuannya adalah untuk menentukan, mendetek aliran yang terganggu di pembuluh darah otak itu di bagian mana, kemudian berapa persen penyumbatannya, dan berapa titik yang mengalami penyumbatan. Ini membantu kita dalam menentukan judgement terkait penata-laksanaan. Jadi beberapa waktu yang lalu saya dikonsul stroke hiperakut pasien penurunan kesadaran, kemudian keluarga sejawat juga, kemudian dimintai untuk melakukan trombektomi dan DSA Sito. Namun ketika kita detect di IGD, kita lakukan pemeriksaan TCD karotid, ternyata pasiennya tidak mengalami LVO, tidak ada sumbatan di pembuluh darah besar, dan ternyata ujung-ujungnya pasiennya ternyata COVID-19 positif. Ya, selanjutnya adalah ini adalah modalitas tata laksana khusus pada stroke iskemik. Jadi kalau pada masa lalu kita stroke iskemik itu kita lebih familiar mungkin dengan sitikolin, piracetam, aspilet, clopidogrel. Namun pada saat ini tata laksana yang evidence based untuk stroke iskemik hyperakut adalah intravenous thrombolysis, intraarterial thrombolysis, mechanical thrombectomy, dan rescue stenting dan angioplasti. Ya, ini adalah trombolitik terapi yang pertama, yaitu intravenous thrombolysis. Ini adalah available sampai dengan 4,5 jam, walaupun beberapa penelitian di negara maju mengatakan masih available sampai dengan 6 jam. Namun kita di Rumah Sakit M. Jamil itu menggunakan intravenous thrombolysis pada sekitar 4,5 jam, lewat plus minus. Jadi biasanya kalau kurang dari 4,5 jam, itu kurang dari 3 sampai 4,5 jam, kita masih menggunakan dosis 0,9 mg per kilogram berat badan dengan loading dose-nya 10%. Tapi kalau waktunya sudah mepet-mepet ke 4,5 jam, biasanya kita sudah mulai menggunakan dosis 0,6 untuk menghindari risk of transformasi hemorrhagic, ya. Namun pada bolus kita naikkan dari 10% menjadi 15%. Jadi dosis totalnya kita kurangi, tapi dosis bolusnya kita tingkatkan. Kadang kalau kurang pun dari 3 jam kita berikan IV RTPA kurang dari 0,9 dengan dosis 0,6, itu adalah sebagai backup kita nanti apabila kita akan lanjut ke prosedur neurointervensi intraarterial thrombolysis. Nah, pada penggunaan RTPA, sebenarnya penggunaan RTPA ini protokolnya mirip saja dengan protokol trombolitik streptokinase yang dilakukan oleh sejawat di bagian kardiologi. Jadi yang rutin kami lakukan adalah bersama Dr. Fani nih, saya IV trombolitik ini, kita biasanya pasang infus double line. Jadi pasang infus double line tujuannya adalah keseringan kita pasang infus di IGD itu karena kadang pasiennya delir, kadang pasiennya penuh kesadaran dan lain-lain. Infusnya kalau satu aja kadang-kadang macet ya. Jadi kita pasang infus 2 line. Karena kalau sekali kita pasang infus sempat masuk dia ateplase atau RTPA ini, kalau kita pasang infus lagi, dia akan cenderung mengalami hematom atau bleeding. Oleh karena itu, kita gunakan infusnya di awal itu double line. NGT ataupun kateterisasi urin sebenarnya tidak wajib kita pasang, namun jika pasien-pasien diindikasikan misalnya mengalami penurunan kesadaran, tentu NGT dan kateterisasi urin ini dipakai lebih dipasang lebih awal, karena kalau seandainya nanti dipasang belakangan setelah IV trombolitik dan ternyata traumatik, tentu akan berisiko mengalami perdarahan. Selain itu, pasien dicek NISS-nya setiap 15 menit. Dan yang perlu diperhatikan pada pasien dengan penggunaan RTPA IV trombolitik adalah tekanan darah. Karena apa? Tekanan darah kita patok di bawah 185. Karena kalau di atas 185, kita tentu akan mengkhawatirkan sebuah transformasi hemorragik. Karena kalau tekanan darah terlalu tinggi, kita berikan pengencer darah, tentu risikonya adalah pecah pembuluh darah tersebut dan terjadi
parenchymal hematom sebagai efek sampingnya. Selanjutnya adalah yang perlu kita perhatikan pada penggunaan IV atau intravenous thrombolytic adalah kita harus evaluasi selama 1 jam pemberian itu, apakah ada nyeri kepala, apakah ada kejang, apakah ada sesak nafas. Ini yang utama. Jadi perlu kami sampaikan bahwasanya kami memiliki pengalaman pribadi pasien kejang intratrombolitik ya. Ternyata kita lakukan kita stop RTPA, kita lakukan pemeriksaan CT scan, ternyata pasien mengalami transformasi hemoragik. Alhamdulillah pasien ini selamat dan secara klinis membaik ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah sesak nafas. Jadi sesak nafas ini adalah terjadi karena neuropulmonary edema, jadi NPE. NPE ini adalah merupakan suatu kasus yang secara kepustakaan jarang, tapi kami di sejawat sesama di subdivisi neurovaskular maupun di subdivisi neurointervensi bercerita dengan sejawat dari center-center lain yang mengerjakan prosedur ini. Ternyata kejadian NPE ini cukup sering, neuropulmonary edema. Jadi pasien pasca kita berikan RTPA tiba-tiba sesak nafas, kemudian udem paru pasiennya. Udem paru, hal ini berkaitan dengan reperkusi yang terjadi di otak yang mempengaruhi stabilitas dari area insula. Nah, terkait IV trombolitik ini sendiri, kendalanya adalah keterbatasan dari jam. Jadi kita sampaikan tadi bahwasanya pasien tersebut bisa hanya available ditangani kurang dari 4,5 jam onset ya. Dimana kalau tidak di sentra rujukan stroke biasanya akan menghabiskan waktu 2 sampai 2,5 jam di IGD, baik itu CT scan, tunggu hasil labor, kemudian EKG, konsul ini itu segala macam, habis waktu 2 jam. Sehingga pasien jika ingin ditreat dalam kurang dari 4,5 jam, harus sampai di IGD itu kurang dari 2 jam onset ya. Ternyata dari hasil studi yang ada di dunia sendiri maupun di Indonesia hanya 4%, kurang dari 4% pasien stroke yang sampai ke emergency unit dalam waktu kurang dari 2 jam. Oleh karena itu, para klinisi dan para ahli mengembangkan lebih lanjut upaya memperpanjang waktu terkait IV trombolitik ini. Jadi sebuah penelitian pada pertengahan 2019 itu menyatakan bahwasanya trombolisis intravenous itu bisa extended sampai dengan 9 jam, di mana dia secara klinis itu memiliki efek yang signifikan ya dalam meningkatkan outcome, namun syaratnya adalah menggunakan perfusion imaging. Nah, kendalanya adalah perfusion imaging ini di Sumatera Barat itu sudah ada tapi belum rutin dikerjakan dalam situasi emergency setting. Jadi ini sepertinya belum bisa terrealisasi di kita sampai saat ini. Nah, kemudian kita pindah ke modalitas selanjutnya. Apa yang bisa kita lakukan jika pasien tersebut datang lebih dari 4,5 jam onset? Nah, yang kita lakukan adalah pemilihan teknik kateterisasi intraarterial. Itu biasanya kita lakukan kateterisasi menuju otak, yaitu melalui arteri femoral kanan ataupun kiri, kemudian kita masukkan kateter sampai dengan ke pembuluh darah otak, kemudian kita masukkan mikrokateter di dalam guiding kateter tersebut, kemudian kita flashingkan RTPA-nya direct secara lokal intralesi dengan dosis itu sampai saat ini ada 3 kelas dosis, first quartile, second quartile, dan third quartile. Nah, prosedur ini available sampai dengan 6 jam dari onset, dan dibandingkan dengan IV trombolitik ternyata prosedur ini memiliki regaining mobility dan tingkat independen yang lebih tinggi. Jadi
chance-nya itu kurang lebih 1,5 sampai 2 kali lebih baik dibandingkan IV thrombolytic. Ini kami share kasus, ini pasien sejawat saya, teman waktu Koskap dulu. Jadi pasien ini usia usia 39 tahun, post laparotomi, kemudian high di dimer, yaitu kurang lebih 10.000 di dimernya kalau tidak salah waktu itu. Pasien memiliki riwayat ventricle septal defect, ya. Itu dikonsulkan ke kita dengan pasien ini hemiplegi dengan afasia global. Ini cepat sekali mengalami penurunan kesadaran sehingga pasien ini delir sekali. Kemudian onset 5 jam, kita tidak bisa lakukan IV trombolitik karena memang pasien ini pasca laparotomi. Sehingga jika kita pilih modalitas untuk dilakukan IV trombolitik, tentu luka bekas operasi yang baru 3 hari ya, kalau tidak salah waktu itu, tentu akan berdarah-darah. Oleh karena itu, kita lakukan tindakan kateterisasi. Ini bisa kita lihat di sini bahwasanya, ini gambarnya agak goyang karena pasiennya gelisah. Bisa kita lihat di sini, ternyata ada oklusi di arteri cerebri media sebelah kiri ya. Jadi total occlusion di arteri cerebri media sebelah kiri, cabang M2. Kemudian kita lakukan kateterisasi, kita masukkan kateter secara transarterial, kemudian kita passingkan RTPA ke left ICA. Bisa kita lihat di sini, setelah intraarterial trombolisis, terjadi rekanalisasi sempurna di arteri cerebri media kiri. Kemudian ini adalah view dari angle yang lain. Kita lakukan intraarterial trombolisis dan terjadi rekanalisasi sempurna di arteri cerebri media kiri. Di sini juga kami pajangkan gambaran CT scan. Teman-teman bisa lihat pada onset 5 jam kita lihat tidak ada infaks sama sekali. Namun kita mendetek adanya MCA sign kiri, di mana pasien ini pasca tindakan hari kedua hemipleginya hilang sehingga pasien bisa bisa duduk, bisa berdiri, sadar penuh. Namun afasianya berubah menjadi afasia motorik pada hari kedua. Kemudian dari global ke motorik, kemudian pada hari keempat afasianya menghilang, tinggal disarteria saja. Pada hari ketujuh pasien ini gejalanya alhamdulillah NISS-nya 0 dan menyisakan tanpa gejala. Kemudian ini kasus kedua. Nah, ini umur 33 tahun. Seperti kami sampaikan tadi di awal bahwasanya tren dari stroke itu saat ini mencapai justru usianya usia muda, bukan usia tua lagi. Ini usia 33 tahun, pasien ini berasal dari luar kota, dari Sawalunto ini. Jadi pasien dari Sawalunto datang dengan buta kedua mata. Buta kedua mata, hemiparesis alternan. Hemiparesis alternan ini adalah hemiparesis kanan, kemudian mulut mencongnya di sebelah kiri. Pasien datang dengan vertigo sentral, perioral parastesia, dan datang dalam waktu 6 jam onset. Pas 6 jam onset, kita lakukan CT scan, kita tidak lihat apa-apa dari gambaran CT scan kecuali adanya lodge thrombus di VB junction atau vertebrobasilar junction. Pasien ini saat ini dirawat di ruangan isolasi menunggu hasil swab karena kami tidak menemukan faktor risiko apapun pada pasien ini kecuali kecuali mungkin kawan-kawan semua bisa lihat di sini parunya kurang bersih. Jadi faktor risikonya adalah suami pasien yang mengantar pada saat itu confirm positif COVID dari rapid antigen. Pasien ini negatif tapi parunya begini. Jadi saat ini masih menunggu hasil swab. Namun kita lakukan tindakan intraarterial thrombolysis, jadi DSA Sito kita lakukan pemeriksaan DSA. Kita lihat di sini bahwasanya ternyata AIK-nya mampet. Jadi arteri antero inferior cerebral arterinya
oklusi total. Jadi hilang AIK-nya di sini, jadi nggak ada. Kemudian pada pasien ini kita lanjutkan pemberian RTPA melalui microcatheter melalui vertebral arteri kiri. Bisa kita lihat di sini adalah alhamdulillah pasien ini pasca intraarterial trombolitik pasien mengalami rekanalisasi sempurna di arteri AIK kiri, dan intra prosedur kebetulan kita tidak menggunakan anestesi general anestesi, jadi pasiennya hanya bius lokal ya. Jadi intra prosedur pasien langsung bilang hemiparesisnya menghilang, parestesi perioralnya menghilang, vertigonya menghilang, pandangan kaburnya juga menghilang. Jadi pasien saat ini menunggu swab kedua di di ruang isolasi, dan alhamdulillah pasiennya udah jalan-jalan nih di ruang isolasi Rumah Sakit M. Jamil. Ya, kemudian modalitas yang ketiga pada stroke iskemik akut adalah pilihannya mechanical thrombectomy. Jadi kalau pada masa lalu kita bicara stroke itu hanya terbatas kita tangani pada 6 jam pertama saja. Tapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan di era revolusi teknologi 5.0, ternyata stroke hyperakut bisa ditindak sampai dengan onset 24 jam pertama. Hal ini memang baru masuk kepada guideline stroke, mulai penelitian yang ada itu baru mulai tahun 2018 ya, di jurnal New England Journal of Medicine. Alhamdulillah di tahun 2021 modalitas ini sudah tersedia di Rumah Sakit M. Jamil Padang. Tindakan mechanical thrombectomy ini adalah mirip dengan tindakan PCI pada jantung, di mana kita menggunakan dua di sini, ada stent retriever dan aspiration catheter. Ini kami mengutip sebuah video dari YouTube ya, terkait prosedur mechanical thrombectomy. Jadi mechanical thrombectomy ini diindikasikan pada pasien dengan LVO seperti yang kami sampaikan tadi, large vessel occlusion. Jadi bisa kita lihat di sini adalah apabila pasien mengalami LVO, maka kita akan melakukan puncture di arteri femoral, bisa kanan atau kiri tergantung mana yang accessible. Kemudian kita masukkan guiding catheter sampai ke segmen high cervical, kemudian kita tembus trombusnya dengan microwire di intrakranial, kemudian kita teruskan microcatheter ya, microcatheter, kemudian kita juga masukkan aspiration catheter ke depan dari trombus yang menyumbat, kemudian kita kembangkan stent retriever-nya, kemudian kita tarik stent retriever, kita deploy, kemudian kita tunggu 2-5 menit, kemudian kita lakukan proses aspirasi, kemudian kita amati apakah terjadi rekanalisasi atau bukan. Nah, tindakan ini merupakan tindakan yang memiliki evidence base yang paling tinggi dalam penata laksanaan stroke pada saat ini. Jadi evidence base-nya adalah kelas 1, kelas 1A, dan memiliki number need to treat yang paling rendah. Yang paling rendah ini artinya adalah yang paling powerful dibandingkan semuanya, baik itu dibandingkan PCI, jantung, maupun dibandingkan dengan IA trombolitik, apalagi dibandingkan dengan IV trombolitik. Ini adalah contoh kasus yang kami lakukan di Rumah Sakit M. Jamil. Pasien usia 51 tahun, masuk dengan afasia global, kemudian dengan hemiplegia atau lumpuh total, kemudian diikuti dengan penurunan kesadaran, di mana datang ke IGD dalam waktu onset 10 jam pada saat itu. Dari pemeriksaan DSA, ini bisa kita lihat DSA-nya goyang karena pasiennya delir ya. Jadi situasinya cukup hektik ya di cath lab waktu itu. Jadi kita lihat di sini dari DSA terdapat oklusi total atau buntu di arteri cerebri media kiri.
kita tahu bahwasanya adalah arteri cerebri media ini adalah arteri yang mensuplai 85% dari hemisfer. Jadi kalau tersumbat tentu akan menyebabkan risiko kematian sampai dengan 70%. Sebaliknya, tindakan neurointervensi dengan mechanical thrombectomy itu dapat menurunkan angka mortalitas dari 70-80% ini menjadi 20% dengan tingkat rekanalisasi yang cukup tinggi. Jadi angka rekanalisasi pada mechanical thrombectomy itu kurang lebih 84 sampai dengan 95%. Pasien ini kita lakukan thrombectomy dengan stent retriever, bisa dilihat di sini. Stent retrievernya saya awalnya gunakan yang kecil, 4x20 mili. Pasien di sini goyang, gambarnya goyang, pasien masih gelisah, rekanalisasinya tidak sempurna pada first pass. Kemudian kita ganti stent retriever dengan ukuran lebih besar, 4x60. Kemudian kita deploy stand-nya, kemudian kita tarik, lakukan aspirasi, dan alhamdulillah pasien mengalami rekanalisasi sempurna. Pasien ini mengalami resolusi gejala yang hampir sempurna juga. Ini adalah foto kami bersama pasien di poliklinik beberapa waktu yang lalu. Gejala yang tersisa pada pasien ini yang tadinya masuk dengan hemiplegia, penurunan kesadaran, dan afasia global, sekarang hanya tinggal di arteria ringan dan pasien sudah dapat beraktivitas sempurna seperti sedia kala. Ini adalah kasus kedua yang seperti kami sampaikan di awal tadi, bahwasanya ini pasien mengalami aspek skor-nya sudah di bawah 6, ini rendah. Jadi kalau dari asumsi kita, ini infaknya sudah mulai luas, tapi kami tetap memutuskan untuk mengerjakan karena dari hasil pemeriksaan TCD on-site di IGD, ternyata sumbatannya adalah di karotid T atau di ujung dari karotid yang juga berpotensi untuk menyumbat arteri cerebri anterior bilateral. Nah, pasien ini masuk dengan hemiplegia yang juga diikuti dengan penurunan kesadaran. Kita bisa lihat di sini, ternyata karotid T-nya buntu, dan di sini juga ACA berpotensi untuk menjadi buntu. Oleh karena itu, kami lakukan deploy stent retriever intrakranial dan alhamdulillah pasien mengalami rekanalisasi sempurna. Walaupun ada stenosis intrakranial, kita tidak lanjutkan karena sudah pasien mengalami rekanalisasi sempurna. Dapat kita lihat di sini dari hasil analisis kita dapatkan ternyata trombus yang ada ini nyampur. Ada white thrombus di sini yang mirip daging, kemudian ada red thrombus yang memang seperti gel. Pasien ini saat ini juga membaik dengan sempurna, tidak ada keluhan lagi, dan datang kontrol rutin ke kita untuk prevention secondary dari stroke-nya, dan sudah dapat melakukan aktivitas seperti semula. Kemudian selanjutnya pasien dengan TIA. Apa sih pentingnya TIA begitu ya? Kalau kita dulu biasanya kalau di IGD pasien TIA itu kita pulangkan, tapi ternyata ini ada scoring baru ya, ABC2 score. Ternyata TIA itu ada juga yang memiliki resiko untuk terjadi stroke berat dan ada yang tidak. Oleh karena itu scoring ini sangat membantu bagi kita untuk menentukan apakah pasien TIA kita rawat atau tidak. Nah, ini adalah suatu contoh pasien kita ya. Pasien usia 28 tahun itu simple TIA dengan keluhannya hanya kesemutan di tubuh sebelah kanan, kemudian ada gangguan pandangan, amaurosis fugak yang terjadi berulang. Tapi dari pemeriksaan TCD dan carotid duplex, kita menemukan kok ICA kirinya hilang. Kemudian kita lanjut DSA, ternyata memang ICA kirinya buntu. Ini adalah pembuluh darah bifurcatio carotis yang terdapat di leher. Jadi teman-teman bisa bayangkan, pasien keluhannya hanya TIA, tapi pembuluh darah otak kirinya buntu sudah sejak dari leher. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena ternyata memang sirkulasi kolateralnya pada pasien ini karena umur masih muda ternyata masih bagus. Jadi kita bisa lihat ini keseluruhan hemisfernya dapat tersuplai sempurna. Ini adalah arteri vertebralis yang memberikan suplai melalui arteri komunikan posterior.
bisa kita lihat di sini, ini adalah arteri vertebralis, bukan arteri karotis, karena arteri karotisnya sudah buntu total. Kemudian kita lihat di sini ternyata arteri cerebri anteriornya juga mendapatkan suplai dari arteri komunikan anterior daerah kontralateral. Jadi emang pasien ini ternyata kolateralnya masih sangat bagus, tapi ternyata pasiennya TIA. Nah, ini hati-hati kita pada pasien dengan seperti ini. Jangan buru-buru kita memulangkan pasien-pasien dengan kondisi begini. Dan oleh karena itu di awal kami menyampaikan bahwasanya vascular imaging sangat penting. CT scan, MRI tidak cukup pada pasien stroke. Ini adalah contoh kedua, pasien dengan TIA umur 40 tahun dengan recurrent syncope, kemudian hemiparese. Nah, ternyata dari DSA kita mendapatkan ada tight stenosis, jadi ada near to occlusion, jadi hampir buntu di arteri karotis interna kiri, segmen cavernosus kiri. Ternyata kita lihat di sini, tapi kenapa pasiennya hanya gejalanya TIA saja, sedangkan ICA yang hampir buntu ini adalah pembuluh darah yang mensuplai hampir 90% dari otak, di mana jika ini tertutup total, angka kematiannya akan meningkat dari 70 sampai 90%. Tapi kita lihat di sini ternyata pasien ini memiliki sirkulasi backup-nya masih oke, tapi tidak begitu bagus ya. Artinya dari ekstrakranial masih ada sirkulasi backup, ke intrakranial bisa diamati di sini, kemudian dari area posterior memberikan suplai juga, dari area kontralateral memberikan suplai juga. Kemudian pada pasien ini dilakukan karena dengan obatan masih bergejala, dilakukan pemasangan stent di area cavernosus, dan pasca stenting, alhamdulillah terjadi rekanalisasi sempurna dari arteri karotis internanya dan gejala sinkopnya menghilang. Ini adalah timeline dari code stroke. Jadi idealnya adalah dalam 60 menit itu sejak pasien masuk sudah terakses dengan IV trombolitik, dan dalam 2 jam itu paling lambat sudah terakses terhadap prosedur neuroendovaskuler. Alhamdulillah di rumah sakit kita untuk IV trombolitik itu dengan tim code stroke yang sudah ada di Rumah Sakit M. Jamil itu kurang dari 60 menit itu sudah bisa terakses dengan IV trombolitik ya, karena kita cukup cepat, ada fast track-nya. Kemudian jika dalam timeline-nya adalah 2 jam, maka sebenarnya dalam 1 jam biasanya kita sudah terakses terhadap cath lab. Jadi lebih cepat dari timeline yang ada kalau kita saat ini. Kemudian yang kedua, stroke hemorrhagic ya. Ini adalah perdarahan intracerebral dan perdarahan subarachnoid ya. Ini singkat saja, neurointervensional pada perdarahan subarachnoid itu yang terpenting adalah early coiling untuk mencegah rebleeding sesuai dengan AHA guideline. Jadi guideline yang ada ini memang butuh diupdate lagi nih, tapi belum ada sampai sekarang ya. Nah, ini adalah pasien dengan subarachnoidal bleeding yang dilakukan DSA Cyto di cath lab, kemudian dilakukan DSA tanpa adanya aneurisma, wide neck, kemudian dilakukan dengan teknik double microcatheter, dilakukan coiling Cyto, kemudian kebetulan di rumah sakit kita sudah tersedia DSA 3D. Jadi ini DSA 3D ini cukup langka ini, di Sumatera tidak banyak ini yang ready untuk DSA 3D ini. Ini bisa kita lihat dari DSA 3D, kita bisa melihat ukuran dari aneurisma secara jelas, tempat masuknya microcatheter kita, dan daerah yang kita akan lakukan coiling. Kemudian vasospasm. Nah, vasospasm dapat ditindak dengan balon angioplasti. Ini contoh dari vasospasme pada perdarahan subarachnoid yang terjadi sehingga pasien mengalami hemiparesis dan kesadarannya makin menurun ya. Kemudian dilakukan balon angioplasti di arteri cerebri media. Nampak di sini pengembangan balon ya. Kemudian ini adalah pasca angioplasti dan vasospasme dapat teratasi dengan baik. Demikian dari kami sedikit paparan terkait aspek neurointervensi pada
hyperacute stroke ischemic treatment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dr. Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang sangat lengkap, sangat menarik.